Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak bersama Pak Alif. Kali ini kita akan meneruskan pelajaran kemarin tema 1 pembelajaran ke-6. Silakan dibuka halaman 21, di situ ada materi belajar PPKN menghargai perbedaan ya. Menghargai perbedaan. Perbedaan biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Setiap perbedaan dalam kehidupan harus dihargai. Menghargai perbedaan merupakan sikap terpuji. Menghargai perbedaan menciptakan hidup rukun dan harmonis. Maksudnya apa? Oke, Pak Alif jelaskan. Perbedaan biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya kita dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan kita pasti akan ada namanya perbedaan. Contohnya dalam hal sifatnya ya. Ada yang sifatnya pemarah, ada yang sifatnya sabar, ada yang sifatnya lemah lembut ya. Itu berbeda-beda kan setiap orang itu. Kedua, ada yang beda fisiknya, ada yang fisiknya tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kulitnya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning dan sebagainya. Itu kan banyak perbedaan ya. Itu yang ketiga, yaitu tentang perbedaan agama. Ada yang agamanya Hindu, ada yang agamanya Buddha, ada yang agamanya Islam. Nah, itu kan semua berbeda-beda ya di lingkungan kita. Nah, perbedaan ini sudah pasti terjadi di lingkungan kita. Pasti ada namanya perbedaan itu, entah itu sifatnya, entah itu agamanya, entah itu apapun, itu pasti akan terjadi perbedaan. Nah, bagaimanakah kita menyikapinya perbedaan itu? Nah, di sini jelaskan setiap perbedaan dalam kehidupan harus dihargai, ya. Kita tidak boleh untuk mencemooh, tidak boleh untuk mengolok-olok perbedaan itu. Misal, hai kamu, hai gendut misal, hai kurus, hai tinggi, gak boleh. Atau kamu mencemooh agamanya, hai wong Kristen. Nah, meskipun itu benar, tapi kita tidak boleh untuk niat untuk mencemooh, untuk mengolok-olok, gak boleh ya. Kita tetap harus menghargai mereka. Ketika mereka beribadah, kita hargai mereka untuk beribadah. Ketika mereka sedang belajar, atau mungkin meskipun mereka itu berbeda dengan kita sifatnya atau agamanya, itu atau sukunya atau apapun itu, kita harus menghargai semuanya itu. Selanjutnya, menghargai perbedaan merupakan sikap terpuji. Menghargai ini ya, perbedaan ini merupakan sikap terpuji. Apa itu sikap terpuji? Sikap terpuji itu sikap yang sangat-sangat baik, di atas baik. Ada yang baik, dan yang terpuji itu yang paling tinggi, yang bisa dikatakan sifat yang sangat-sangat baik, terpuji, yang luhur gitu. Menghargai perbedaan menciptakan hidup rukun dan harmonis. Nah, menciptakan hidup rukun dan harmonis. Nah, sebaliknya, ketika kita tidak bisa menghargai perbedaan, maka hidup kita itu akan sumpek, akan tidak harmonis, akan selalu merasa hatinya itu merasa tidak tenang. Itu pasti itu ya. Nah, maka oleh karena itu kita ya, anak-anak kita harus belajar menghargai perbedaan itu. Meskipun mereka itu tidak sama dengan kita, maka kita harus menghargai mereka ya. Harus menghargai. Supaya apa? Supaya hidup rukun dan harmonis. Nah, itu. Selanjutnya bahasa Indonesia. Kita lanjut materi. Bahasa Indonesia, ungkapan. Nah, masih kamu ingatkah ungkapan itu? Masih ingat kemarin? Ungkapan ialah gabungan dua kata yang mengandung makna tidak sebenarnya. Contohnya apa? Contohnya ada darah biru, ada darah biru. Kemudian kemarin ada lagi kuda hitam, ada lagi sebatang kara ya. Itu contohnya darah biru ya. Darah biru. Kamu darahnya biru ya? Bukan berarti darahnya warnanya biru, bukan. Tapi maknanya itu bahwa keturunan bangsawan. Kamu darah biru ya? Kamu merupakan keturunan bangsawan ya? Nah, itulah anak arti ungkapan. Ungkapan itu gabungan dua kata yang mengandung makna tidak sebenarnya.
ungkapan adalah segala sesuatu yang diungkapkan, yang ingin diungkapkan si pengucap, ya, si pengucap. Ungkapan disampaikan dengan tujuan tertentu, ada tujuan tertentu yang ingin diungkapkan. Nah, itu. Ungkapan kalau masuk ke dalam sebuah kalimat, kalimatnya dinamakan dengan kalimat ungkapan. Itu. Ungkapan ya. Selanjutnya kita beralih ke matematika. Membaca lambang bilangan. Nah, membaca lambang bilangan. Perhatikan gambar di samping. Nah, di sini ada gambar biskuit ya. Ada gambar di sini. Biskuit. Biskuit ya. Harganya 900 Rp 950 ini. Pada bungkus makanan tertera angka 95 dan 0 ya. 95 dan 0 ya. Atau dibaca gimana? Angka 950 ini dibaca 950 itu. Angka 9 menempati ratusan. Angka 9 ini menempati ratusan. Angka 5 menempati apa? Puluhan. Angka 0 menempati satuan. Ini. Nah, ini merupakan lambang bilangan. Seperti itu. Ini ada soal-soal di sini. Tuliskan nama bilangan dari angka-angka berikut. Ada soalnya 614. Bacanya gimana? Bacanya 614. Nah, ada lagi 805. Bacanya 800. Nah, 805. Ada lagi di sini angka 261 bacanya 260. Nah, bukan 261 tapi 261. Di sini ada angka lagi, ada angka 9, ada angka 7, 9. Bacanya 979. Yang terakhir 738 ya. Pertama ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tidak angka 1, 2 enggak, tapi 11, 12, 13. Nah, gitu ya. Kayak ini 614, bukan 614 enggak, tapi 614 dan seterusnya, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari Pak Alif tentang ini, menghargai perbedaan, ungkapan, dan membaca lambang bilangan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.